Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran. Surah As-Sajdah. Surah yang ke-32 ayat 12 insyaallah sampai ayat 20. Di antaranya dibantu oleh kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 87 insyaallah sampai halaman 99. Untuk itu mari kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, dan alangkah ngerinya apabila kamu bisa melihat. Ini ayat untuk mengingatkan kepada kita karena Allah Maha tahu bahwa kita pasti melihat penyiksaan, hukuman yang sangat berat bagi orang al-mujrimun yang suka melakukan dosa. Ini untuk antisipasi agar kita tidak mengikuti dari cobaan, ajakan dari orang-orang al-mujrimun. Walau taro, alangkah ngerinya jika pada saatnya kamu akan melihat ro'ayara. Dan itu pasti terjadi. Karena fi'il mudhari' untuk menunjukkan sedang dan akan datang. Bahwa al-mujrimun, orang suka melakukan dosa itu kapanpun pasti ada. Dan hukuman itu akan terjadi sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu pakai kalimat tara. Ro'ayara. Walau tara, dan alangkah ngerinya di saat melihat siapa kamu. Ketika al-mujrimun, orang-orang yang suka melakukan dosa, nakisu ru'usihim. Waktu itu menundukkan siapa mereka al-mujrimun, ru'usihim, nakisu ru'usihim. Kenapa tidak ru'usahum? Ini untuk menunjukkan betul-betul kejadian pasti dan sangat dekat sekali itu. Nakisu ru'usihim. Mudhaf ilaih inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka.
Sambil mereka berharap, tapi harapan mereka sudah terlambat. Ketika sudah mau wafat, baru dia mau bertobat. Ketika sudah lemah badannya, ketika sudah ada musibah, baru kita mau sadar. Sebelum ada musibah, mestinya kita udah sadar. Dia berharap, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, telah membuat melihat siapa Engkau ya Allah, nah kepada kami. Sebenarnya mereka mengakui bahwa pernah oleh Allah dibuat melihat. Penglihatannya, matanya jadi jelas, mohon maaf, pandangannya. Tapi pandangannya tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wasami'na, dan Engkau telah memberikan pendengaran yang utuh, jernih, siapa Engkau ya Allah, nah kepada kami. Tapi sayang, pendengarannya tidak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak asmi'na, karena sudah jelas Allah yang memberi, dan ketika diberi sudah mendengar. Farji'na, maka tolong sebentar mengembalikanlah siapa Engkau ya Allah nah kepada kami. Karena hanya Allah yang bisa mengembalikan, tapi tidak mungkin karena waktu sudah berlalu. Farji'na, maka mengembalikanlah siapa Engkau ya Allah nah kepada kami. Tujuannya na'mal, untuk melakukan amal perbuatan siapa kami. Na'mal salihan, kepada perbuatan yang saleh, yang bagus. Inna, sungguhnya kami, muqinun, yaitu orang yang yakin sekarang. Lah dulu kemana? Kan dulu juga yakin, tapi keyakinan sekarang betul-betul terbukti. Sebelum ada musibah, sebelum ada kematian, sadarlah, tobatlah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, dengan bahasa yang lain, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Al-An'am ayat 28. Andai saja mereka dikembalikan, bisa hidup kembali, dikasih kesempatan lagi, la'adu, lamnya taukid, maka pasti kembali siapa mereka menjadi orang tidak baik lagi. Mereka akan mengulangi 5 kepada perbuatan Nuhu yang dilarang, apa ma'anhu darinya. Wa innahum, dan bahwasanya mereka memang lakadzibun, betul-betul dusta mereka itu. Allah aja mau ditipu, dirinya mau ditipu, apalagi orang lain. Karena orang yang melakukan dosa itu namanya menipu dirinya dan menipu Allah. Al-An'am ayat 28. Di berikutnya, ayat berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan andai saja berkehendak siapa kami Allah. La'atayna, maka pasti memberikan siapa kami Allah kulla nafsin, kepada tiap-tiap jiwa. Kepada tiap-tiap individu manusia, hudaha, kepada ketetapan yang telah menetapkan siapa Allah kepada kulla nafsin. Walakin haqqal qawlu, akan tetapi sebenarnya Allah sudah memberi kesempatan. Alastu birabbikum. Semuanya diajak untuk suatu yang baik, disiapin surga. Tapi ada manusia ilaman aba, ada yang tidak mau. Akhirnya walakin haqqal qawlu, akan tetapi haqqal qawlu haqqal azab, bagi orang yang melakukan al-mujrimun, dosa, maka sudah pasti nanam rumput ya tumbuh rumput, nanam beras ya padi, tumbuhlah padi. Itu namanya likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, Al-Kahfi. Atau kalau bahasa yang lain sunnatullah. Walakin haqqal qawlu minni, pasti
hukuman dari Allah atau pahala dari Allah bagi orang yang baik, hukuman bagi orang yang kurang baik. La'amla'anna, sungguh pasti memenuhi siapa kami. Ini untuk menunjukkan bahwa neraka jahanam itu meskipun luas tapi akhirnya penuh dan sempit. Tapi kenapa kita mau hidup berdesak-desakan di ruang yang pengap, panas, dan penuh dengan azab? Ini redaksinya pakai la'amla'anna jahannama. Sungguh pasti memenuhkan siapa kami Allah jahannama, kepada neraka jahanam. Dipenuhi minal jinnati, dari jin. Jin yang tidak baik, itu syaitan. Pemimpinnya namanya iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Minal jinnati wan nasi, dan sebagian dari jin, sebagian juga dari manusia. Ajma'ina, mereka hal hidup bersama-sama. Maksudnya dulu berteman sama siapa? Berteman dengan al-mujrimun, dunia akhirat dia akan kumpul bersama al-mujrimun. Itu diantara penafsiran ajma'in, mereka bersama-sama. Fadhuku, maka sekarang merasakanlah. Kenapa kok fadhuku? Karena azab neraka itu sedikit saja itu sudah menghancurkan. Apalagi penuh. Dan besok itu penuh itu. Sekarang rasakan. Bima nasitum liqa ayaumikum hadha. Di dunia, apalagi di akhirat, di dunia kita merasakan, menyicipi. Bima nasitum, dengan segala sesuatu, nasitum yang melupakan siapa kalian. Beda antara nasitum dengan sahwi, saha. Kalau sahwi itu lupa lalu ingat, lalu bertaubat. Sama dengan orang lupa sholatnya berapa rakaat, lalu dia menambah, lalu sujud sahwi. Bima nasitum, beda kalau nasi itu lama dan disertai dengan kesengajaan. Bima nasitum, karena Anda dulu melupakan Allah, maka Allah sekarang melupakan kita juga. Bima nasitum liqa ayaumikum, kepada pertemuan. Liqa itu ya berhadap-hadapan. Liqa itu. Liqa ayaumikum hadza, bahwa kita pasti menghadapi kematian, kiamat, pensiun, tua, pasti menemukan malam. Liqa ayaumikum hadza inna nasinakum, sekarang pada waktunya membalas, melupakan siapa kami Allah, kum, kepada kalian. Wadzuku, dan sekali lagi di dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat yang ke-14, Allah mengulangi 2 kali. Fadzuku wadzuku. Nah, sekarang cicipi sedikit azab al-khuldi, azab yang kekal, bima kuntum, dengan sebab perbuatan kuntum yang ada siapa kalian semua, tak maluna, yaitu kuntum didahulukan, betul-betul melakukan siapa kalian dengan sengaja. Karena kalau tanpa sengaja dimaafkan. Dan memang tidak pantas umat Islam melakukan dosa dengan sengaja. Ini akibat susunan bima kuntum tak malun. Redaksi fadhuku wadhuku Al-Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Ayat 14 ini juga sebagai dalil bahwa meskipun sebelum dihisap, hisap dengan hisap yang secara umum besar dan menyeluruh, hisap yang terakhir, maka di hisap awal pun kita sudah bisa menerima azab di dunia dan menerima azab di barzah, di kubur. Dan ini sebagai dalil bahwa azabil qabri itu ada. Buktinya apa? Buktinya Allah mengingatkan fadhuku. Fadhuku bima nasitum liqa ayaumikum hadha, yaitu hukumannya inna nasinakum. Di ayat berikutnya wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Demikian juga sebagai dalil bahwa azabil qabri itu ada, yaitu di materi kita juga As-Sajdah surah yang ke-32 ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna. Lamnya taukid, nunnya taukid tsaqilah. Walanudhiqannahum minal adzabil adna. Sungguh pasti
memberikan, menyicipi, merasakan. Menimpakan siapa kami Allah, itu pakai nah. Artinya apa? Hukuman itu datang dari Allah, bisa hukuman itu datang dari aparat, bisa hukuman itu datang dari umat Islam. Walanudhiqannahum minal adzabil adna. Dari azab al-adna. Sebagian azab yang adna, dekat. Adna itu dana, dekat. Itu maksudnya hukuman dunia. Dunal adzabil akbar, sebelum adanya hukuman yang lebih besar, yaitu di akhirat. La'allahum, tujuannya apa? Agar mereka semua kembali yarji'un, raja'ah, yarji'un, itu agar mereka semua waw dan nun kembali ke jalan yang benar. Ini sebagai dalil bahwa azabil qabri itu ada. Karena ada yang tidak percaya bahwa azabil qabri, siksa kubur itu ada. Dan di samping ayat-ayat tadi, siksa kubur itu banyak di dalam Al-Quran. Meskipun ada orang yang berpendapat yang tidak percaya dengan siksa kubur itu katanya karena nggak ada di Quran. Bukan nggak ada di Al-Quran. Kita belum ketemu. Karena keterbatasan kita. Mohon maaf. Seperti Al-Quran surah Al-Isra ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Nah itu muhlikuha, dihancurkan, diazab oleh Allah sebelum hari kiamat. Hisab itu kan setelah hari kiamat. Au mu'adzibuha adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Al-Isra ayat 58. Demikian juga Ar-Rum ayat 41 atau As-Sajdah ayat 21 sama aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum. Liyudhiqahum itu sama dengan tadi. Fadhuku. Oleh Allah dikasih persekot. Siksaan awal, hukuman awal di dunia, dikubur, di akhirat. Setelah hisab. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini akibatnya apabila kita mudah menyalahkan pendapat orang. Dia beralasan bahwa azabil qabri itu berdasarkan riwayat katanya. Padahal di Al-Quran banyak. Itu alasan orang yang tidak percaya dengan azabil qabri. Lalu dia juga beralasan karena hisab belum ada katanya. Sebenarnya pendapat seperti itu berangkat dari Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada pendapat seperti itu. Lalu mudah ditiru oleh orang-orang di Indonesia, lalu disebarkan. Kalau disebarkan sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu ketika dia sudah tidak percaya azabil qabri berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu menyalahkan orang yang percaya. Yang jumhur ulama, semua orang kebanyakan percaya tentang azabil qabri itu. Azab di dunia, azabil qabri. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum 41, As-Sajdah 21. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Itu waktu dia mau meninggal itu enggak dialamin itu. Orang yang mujrimun suka melakukan dosa yang tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu diazab oleh Allah. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Loh itu kan untuk orang kafir, apalagi untuk orang kafir. Yang tidak kafir, kalau melakukan dosa tetap dapat hukuman. Apa dipikir kalau beragama Islam melakukan dosa dibiarin? Enggak, kalau Allah Maha Adil. Yadribuna wujuhahum adbarahum madzuqu adzabal hariq. Al-Anfal ayat 50. Tujuannya apa? Islam maupun enggak Islam, apalagi yang Islam yang sudah mengerti ketika melakukan dosa oleh Allah dikasih azab dhifain 2 kali lipat. Jadi
Justru orang yang mengerti itu oleh Allah dikasih hukuman 2 kali lipat. Ini pelajaran supaya kita tidak melakukan dosa. Lalu di ayat berikutnya, yaitu materi kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahumma ja'alni minas sajidin biwajhikal musabbihin bihamdik wa a'udzu bika min an akuna minal mutakabbirin. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk hamba-hambamu yang rajin sujud, berarti rajin sholat, tawadhu, sujud untuk mengharapkan keridhaan Allah, as-sajidin liwajhik, al-musabbihin bihamdik, suka bertasbih, suka memuji Allah, memahasucikan Allah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min an akuna minal mutakabbirin, agar tidak termasuk orang yang takabur. Jadi ketika membaca Al-Quran, surah As-Sajdah itu yang barusan kami baca itu contohnya disunahkan untuk kita sujud tilawah apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya menunduk dan membaca doa. Kalau memungkinkan pakai bahasa Arab, kalau tidak memungkinkan semampu kita. Innama yu'minu, yang beriman hanya saja, yang beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat Allah, yaitu alladzina, orang-orang, idza dzukiru, apabila dikasih peringatan. Peringatan itu dari mana saja? Dari Allah dan Rasulnya tentu. Biha, dengan ayatina, kharru, maka menundukkan siapa mereka. Tawadhu, menundukkan anggota tubuh dan hatinya, semuanya, lisannya, matanya, sujud dan hali sujud, tunduk patuh, wasabbahu, dan mereka memahasucikan Allah, bihamdi rabbihim, memuji Allah, wahum la yastakbirun, dan mereka menjauhi dari keangkuhan. Orang yang tidak rapi sholatnya, tidak menjaga amar ma'ruf, tidak menjauhi dari kemungkaran, itu termasuk orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, setelah itu Nabi suka membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berangkat dari wasabbahu bihamdi rabbihim, As-Sajdah ayat 15 ini, menurut penjelasan yang ada di Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 91 di sebelah kiri, katanya Nabi itu dan para sahabat suka membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam rangka tanzihan lillahi ta'ala. Juga berangkat dari Al-Quran, wa kharra raki'aw wa anab, Al-Quran surah Sad ayat 24. Allahumma ja'alna minar raki'in wal munibin. Berikutnya yaitu materi kita, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa, kering, jauh, tartafi'u wa tatanaha lil ibadah, segera berangkat. Kalau bahasa terperanjat itu kaget, segera dia bergerak menjauhkan junubuhum, tatajafa junubuhum, lambungnya, segera dia kalau tersentuh hatinya untuk segera melaksanakan sholat apabila sudah tiba waktunya masuk. Apabila mendengar perintah Allah, amar ma'ruf yang ada di Al-Quran, As-Sunnah, segera beliau hatinya tergerak untuk melaksanakan perintah Allah dan tergerak untuk nahi mungkar, menjauhi segala
sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu tatajafa junubuhum. Jadi tidak bersahabat dengan bantal saja, dengan kelezatan dunia saja sehingga kita lengah. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka dijauhkan lambungnya anil madaji, dari tempat tidur untuk sholat malam. Yad'una rabbahum, hali berdoa, sholat dan berdoa. Berdoa siapa mereka? Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Kenapa tatajafa junubuhum? Khaufan, karena takut. Takut dan takut azab Allah. Wa tama'an, dan punya keinginan terus-menerus agar Allah menerima taubatnya, ibadahnya, dan agar terus kepingin menambah nilai-nilai baiknya. Wa tama'am wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi toma itu maksudnya itu terus selalu kepingin, itu namanya toma. Nah, toma itu tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang tidak baik. Tinggal bagaimana redaksinya. Kalau ada orang rakus untuk sesuatu yang tidak baik, maka untuk kebaikan kita harus lebih rakus. Wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki razaqna yang telah memberi rizki siapa kami Allahum kepada mereka, yunfikun, yaitu menginfakkan siapa mereka, menyalurkan. Di dalam bukti bahwa tatajafa junubuhum anil madaji, la yazalur rajul, katanya Nabi bersabda, seorang itu dianggap selalu fi sholatin, di dalam pahala sholat, mantadhara, selama menunggu siapa rajul as-sholat, kepada sholat. Jadi apabila kita ingin jadi orang baik, tanda-tanda orang baik, sebelum waktu sholat kita udah punya air wudhu untuk menunggu tiba waktu sholat. Sehingga bisa wudhu, bisa sholat sunnah, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu namanya i'tikaf atau muhasabah. Ini termasuk habis maghrib sampai isya. Ini An-Nasa'i juz 2 halaman 55 sampai 56, Ahmad juz 5 halaman 331. Dan menurut menurut Ibnu Hibban ini hadis sahih. Ibnu Hibban 1751, 1752 dari Sahal bin Sa'ad. Kalau di Bukhari 572, kalau di Muslim 640. Jadi hadis ini hadis sahih. Pengamalan dari tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. As-Sajdah ayat 16 tadi. Katanya Nabi juga bersabda, man adapun siapa orang sholat, yaitu sholat siapa man al-isya, kepada sholat isya, fi jama'atin, di jamaah. Kalau kita sholat berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya seperti dia itu pahala orang yang ibadah di waktu malam, separuh malam. Waman, dan adapun siapa orang sholat, yaitu sholat siapa man as-subha, kepada sholat subuh, fi jama'atin, di dalam berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, maka seperti dia beribadah di semua malam, utuh satu malam itu. Kalau berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Itu di Muslim 656. Berikutnya yaitu ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak mengetahui nafsun, apa suatu jiwa, seorang itu tidak mengetahui ma, kepada nikmat ukhfiya, yang tidak diketahui, disamarkan, ditutupi. Apa ma lahum, bagi mereka,
Apa isinya ma itu? Min qurrati a'yun. Dari qurrati a'yun, sebagian nikmat surga. Ada itu berbentuk ya macam-macam qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu, sebagai pembalasan dengan apa saja kanu yang ada siapa mereka ya'maluna, yaitu melakukan. Ini sebagai dalil bahwa nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi qala Allah azza wa jalla a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan, ini hadis qudsi. Jadi kalimatnya dari Allah, artinya dari Nabi. Katanya Allah berfirman, aku telah menyediakan bagi hambaku yang saleh mala ainun ra'at. Ya, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh penglihatan. Karena nikmat surga ini luar biasa. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah bisa dibayangkan melalui keindahan telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, bahkan terbesit sedikit pun tentang betapa besar dan nikmatnya nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan. Ini berangkat dari Al-Quran tadi, yaitu surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Karena ukhfiya lahum min qurrati a'yun, qurrati a'yun itu macam-macam, berbagai kenikmatan. Biasanya itu diarahkan dari istri, pasangan, dan lain sebagainya. Karena pikiran manusia itu kenikmatan itu dinilai hanya dari pasangan. Dan ini sebagai dalil bahwa di antara kenikmatan yang sangat berharga itu apabila kita punya pasangan yang bisa qurrati a'yun, bisa sejuk menyejukkan, bisa saling menghargai, bisa saling menjaga perasaan pasangan masing-masing. Min qurrati a'yun. Qurrah itu sejuk, a'yun itu pandangan. Ini pelajaran, apabila kita punya pasangan dipandang bisa menyejukkan, harum, tidak jorok, begitu. Dan ya begitulah. Tapi ya semua ini dilakukan menurut kemampuan. Jangan kita menuntut berlebihan sebelum kita sendiri melakukan dan mencontohkan. Ini perlunya qurrati a'yun. Sejuk menyejukkan mata. Min qurrati a'yun, oleh karena itu bidadari di surga itu terkenal dengan sebutan qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai jaza pembalasan. Bima kanu ya'malun. Kenapa jaza? Karena biasanya manusia itu pikirannya hanya balasan saja. Nah, kalau sawab itu biasanya arahnya itu kepada kenikmatan. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sawab itu juga ada hubungannya dengan adab, juga ada hubungannya dengan apa ini, dengan pahala. Jadi contohnya begini, tentang perbedaan al-ajru was sawab. Ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Nah itu. Al-ajru, ujrah, Al-Qasas ayat 27. Sebagai pembalasan terhadap suatu perbuatan, upah. Nah, tapi kalau as-sawab, fa'asabakum ghammam bigham. Kalau tadi hubungannya seperti duniawi, materi, arat. Tapi kalau apa ini, kalau sawab itu berhubungan dengan adab atau pahala. Ini contohnya begini. Fa'asabakum ghammam bigham. Ali Imran 153 akan menimpakan siapa Allah kum kepada kalian ghammam bigham. Ghammam bigham, adab di atas azab itu akibat perbuatan mereka. Nah, kalau kalimat asaba atau masub itu coba cek di dalam Al-Qur'an, misal A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum bisyarrim min
dzalika masubatan indallah ay uqubah. Karena akibat dari syar, perbuatan yang buruk akhirnya masubah, uqubah indallah. Al-Maidah ayat 60. Kalau di dalam tadi Al-Maidah ayat 60, sekarang lihat di ayat yang lain. Walau annahum amanu wattaqau lamasubah. Nah, ini sekarang untuk yang diarahkan kepada ketakwaan. Kalau mereka beriman, amanu wattaqau, dibuktikan keimanannya dengan menjaga zahir maupun batin, kebersihan, ketakwaannya, lamasubah. Maka itu balasannya min indillahi khair. Itu khair balasannya. Al-Baqarah 103. Hal thuwibal kuffar maka nu yaf'alun. Jadi hubungannya dengan pahala dan adab. Apakah dibalas al-kufar apa orang-orang kufar? Maka nu kecuali balasannya itu akibat perbuatannya yaf'alun. Al-Mutaffifin ayat 36. Ini pelajaran bahwa tentang penggunaan al-ajru dan al-masub itu ada yang membedakan antara keduanya. Lalu kita masuk kepada yaitu ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana, apakah adapun seorang kana, yaitu yang ada siapa man mukminan, yaitu mukmin. Kaman kana fasiqa, yaitu seperti orang yang fasik. Ini pertanyaan untuk menunjukkan semacam teguran dari Allah dan pengingat. Tentu kita faham, tidak sama antara mukminan dengan fasikon. Orang baik dengan orang tidak baik. Antara orang mukmin dengan orang fasik. La yastawun. Ini pertanyaan, bukankah kalian paham bahwa tidak sama antara orang mukmin dengan orang fasik? Kemana hati kita? Kemana akal kita? Seperti itu pertanyaan itu. Littakrib. Dulu ada orang membandingkan, bingung untuk menilai di antaranya seperti kasus Sayyidina Ali dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia ini fasiqah. Dia sholat subuh dalam keadaan mabuk. Lalu sholat subuhnya lebih. Lalu setelah salam dia bukannya diingetin oleh orang, bukannya terima kasih. Malah dia kekeh memarahi orang yang ngingetin. Aturidu an azidakum. Apakah kalau perlu saya tambah salat subuh itu menjadi 4 rakaat? Coba hubungkan dengan keadaan sekarang. Jadi ada kasus yang seperti itu. Al-Qurtubi juz 14 halaman 97. Dan mereka ini dihukum jilid oleh sahabat Ali dan sahabat Utsman karena mabuknya itu. Apalagi sebagai seorang oknum tokoh kok masih melanggar, mau melegalkan tentang suatu yang mabuk, dihukum dengan arba'ina jaldah. Itu juga ada di dalam Bukhari 3872, Fathul Bari juz 7 halaman 237 sampai 242. Meskipun itu di Bali tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh meracuni orang yang non-Islam termasuk orang di Bali. Itu sama-sama anak bangsa, sama-sama saudara kita. Jadi tetap tidak boleh melegalkan tentang suatu minuman yang memabukkan itu. Karena itu racun. Tetap tidak boleh. Kita harus sayang sama anak bangsa. Begitulah Islam 14 abad yang lalu. Islam itu luar biasa. Jadi Islam itu tidak hanya berpikir kepada umat Islam saja, tapi juga berpikir untuk semuanya. Sa'ala Musa alaihissalam rabbahu faqala ya rabbi ma'adna ahlil jannah manzilatan. Qala, ini Muslim 189 ya. Dari Sufyan bin Uyainah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain. Wa rajulun ya'ti ba'dama yadkhulu ahlul jannah al-jannah fa yuqalu lahu udkhul al-jannah fa yaqulu ay rabbi kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim fa yuqalu lahu atarda ay yakuna laka mithlu mulki malik
min mulukid dunya fayaqulu raditu rabbi fayaqulu laka dzalika wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu faqala fil khamisah raditu rabbi fayuqalu hadza laka wa asyratu amsalihi wa laka mashtahat nafsuka wa laddata ainuka fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'alahum manzilatan qala ulaika alladhina aradtu wa rastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara ainu wa lam tasma' udhun wa lam yakhtir 'ala qalbi bashar qala wa misdaquhu min kitabillahi qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lalu tentang penafsiran As-Sajdah ayat 18, nazalat al-ayah fi Ali bin Abi Thalib wal Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa dzalika annahuma talahaya faqala al Walid ana wa absatu min kalisanan wa hadda sinanan wa aradda lil katibah. Dia merasa Al-Walid bin Uqbah itu merasa lebih hebat dari sahabat Ali. Ini pelajarannya bahwa kita sama umat Islam itu tidak boleh merasa lebih hebat. Tawaduk lah. Ini pelajaran. Ada yang bercerita seperti itu, tapi ini sebenarnya ayat untuk umum. Wa amla fil katibah jasadan faqalahu Aliun uskut fa innaka fasik fanazalat al-ayah wa dzakara az-Zajjad wan Nuhas annaha nazalat fi Ali wa Uqbah ibni Abi Mu'aid qala ibnu Atiyah wa ala hadha yalzamu an takuna al-ayah makkiyah li'anna Uqbah lam yakun bil Madinah wa innama qutila fi tariqi Makkah munsaraf Rasulillah min Badrin wa yu'taradu al-qawlu al-akhir bi itlaq ismi al-fuski 'ala al-Walid wa dhalika yahtamilu an yakuna fi sadri Islam al-Walid li syai'in kana fi nafsihi aw lamma ruwiya min naqlihi an Bani al-Mustalik ma lam yakun hatta nazalat fihi in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat 6 ala ma ya'ti fil hujurat bayanuhu wa yahtamilu an tutlaqa asy-syari'atu dzalika alaihi li'annahu kana ala tarafin mimma yabghi wa huwa alladhi shariba al-khamra fi zaman Utsman radhiyallahu anhu wa shalla as-subha bin nas thumma iltafata wa qala aturiduna an azidakum wa nahwa hadha mimma yatulu dzikruhu. Tapi yang jelas kasus ini terjadi banyak sekali. Yaitu mungkin kasusnya Al-Walid, mungkin kasus yang lain. Termasuk mungkin kasus yang berhubungan dengan Sayyidina Ali, mungkin juga kasus sahabat yang lain. Sehingga ada syair begini. Alaisal mautu bainahuma sawa'a idza matu wa saru fil quburi. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman tidak sama antara orang mukmin dengan orang fasik. Karena orang yang beriman wa 'amilus shalihat, beramal yang shalihat, falahum maka itu bagi mereka jannatul ma'wa, adapun surga tempat yang paling pantas apanya nuzulan. Bisa hal, bisa tamyiz bima kanu ya'malun, halih sebagai tempat yang paling bagus itu adalah di surga. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh selayaknya ditempatkan di tempat yang baik. Dan kita kalau memang mengaku sebagai orang yang beriman, mesti menempatkan diri selalu berada di tempat yang baik, waktu yang baik. Jangan kita umat Islam berada di tempat dan waktu yang kurang baik. Nuzulam bima kanu ya'malun, ini pelajaran supaya kita berhati-hati dengan lingkungan. Karena lingkungan itu bisa mempengaruhi. Ini pembalasan dari Allah, nuzulam bima kanu ya'malun, akibat dari keridhaan dan perbuatan kita lalu diridhai oleh Allah. Perbuatan tidak seberapa balasannya, tapi keridhaan dari Allah itu.
Sebaliknya, buktinya tidak sama. Wa ammal ladzina fasaku, sedangkan orang-orang yang fasik fama'wahumun nar, maka tempatnya kembalinya ke neraka. Akibatnya itu suatu yang panas, tidak tenang dunia akhirat. Gak ada orang yang melakukan dosa itu tenang. Gak ada orang yang melakukan dosa itu tenang. Kullama aradu ayyakhruju minha. Ini pelajaran supaya kita jangan pernah melakukan dosa. Meskipun dalam keadaan terpaksa. Kalau bisa jangan pernah melakukan dosa. Lebih baik kita terus terang, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Nanti Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Ulama aradu, setiap kita hendak bermaksud siapa mereka. Bermaksud untuk yakhruju, keluar siapa mereka, minha dari nar, wa'idu, akan dikembalikan lagi siapa mereka, fiha, di dalam nar. Waqilah, udah kemudian dia disampaikan lahum, kepada ahli neraka. Jadi dzuku azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dulu Anda kan tidak mempercayai toh tentang keberadaan azab benar, maka sekarang ya itu buktinya bahwa azab benar itu ada. Lalu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya Allah dan sayangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menyampaikan dan mempraktekkan dan diikuti oleh para sahabat. Bahkan tidak hanya para sahabat, sahabiyah pun mempraktekkan. Ada sahabat dulu yang mereka itu tidak, ma kunna naqil, kami itu tidak tidur siang karena menunggu sholat Jum'ah, takut ketiduran. Baru setelah sholat Jum'ah kita tidur siang. Wala nataqadda, dan kami tidak makan siang illa ba'dal Jum'ah, kecuali setelah sholat Jum'ah. Untuk hari Jum'ah itu ada sahabat yang seperti itu. Itu Bukhari 939. Kenapa ada cerita seperti itu? Jadi ceritanya, an Sahal qala kanat rina imra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silqam, fakanat idza kana yaumu Jum'ah tanzi'u usul as-silqi fataj'alhu fi kidrin thumma taj'alu alayhi qabdatan min sya'ir tathanuha fatakunu usul as-silqi arqahu wa kunna nansarifu min salatil jumu'ati fanusallimu 'alayha fatuqarribu dhalika at-ta'am ilaina fanal'aquhu wa kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'amiha dhalik. Jadi ini dulu ada seorang perempuan, Masya Allah, perempuan ini bisa dikatakan nenek-nenek. Oleh karena itu, dia ada kemudahan, diperbolehkan untuk tidak terlalu jauh dari kaum laki-laki karena dia sudah nenek-nenek. Kalau dia nenek-nenek tapi tetap cantik, supaya tidak melahirkan fitnah, maka tetap harus menjaga diri untuk menghindarkan dari fitnah. Bukan berarti ibu ini tidak cantik, tapi karena dia sudah nenek-nenek dan insya Allah aman dari fitnah, dan insya Allah dia berada di kebanyakan, bukan di tempat yang sepi, insya Allah jauh dari fitnah, dan dalam rangka dia membagi. Dia punya kebiasaan, nenek-nenek ini setiap hari Jumat membagi masakannya. Sebenarnya dia bukan orang kaya, dia orang sederhana, tapi ketepatan dia punya sepetak tanah di dekat semacam aliran sungai, lalu ditanemin dengan sayur. Nah, di hari Jumat itu dia masak, kuahnya banyak, dikasih sayur, lalu nanti dibagi-bagikan kepada orang yang setelah sholat Jumat. Ketepatan dia punya keahlian masak, sehingga meskipun tidak mewah itu makanan, karena enak dan diberikan dengan ikhlas dan ketepatan dalam keadaan siang, orang butuh makan, dan setelah orang habis ibadah, sehingga sahabat itu menunggu semua. Ini barangkali kita perlu berdoa agar kita termasuk hambanya Allah yang dititipi rizki oleh Allah, sehingga kita bisa membagi-bagi rizki kita. Apalagi di hari Jumat, apalagi untuk orang yang ibadah setelah ibadah. Luar biasa. Dan bahkan mohon maaf ya, fanal akuhu. Mestinya kalau makanan itu sedikit, jangan prasmanan. Nabi itu dulu kalau makanan sedikit, seperti waktu menggali Khandaq, Parit itu, ketika makanan itu diberikan oleh sahabat Jabir dan keluarganya, karena makanan itu tidak banyak, itu tidak prasmanan. Oleh Nabi diatur.
Tapi kalau sekarang karena COVID ya tidak prasmanan. Jadi kalau makanan itu banyak, karena ibu ini luar biasa ikhlasnya dan kemampuannya, pengaturannya, maka ini tidak apa itu, tidak satu-satu, tapi prasmanan, makan bersama. Coba fanal akuhu. Sehingga wa kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'ami hadzalik. Sehingga para sahabat dia senang sekali kalau udah hari Jumat. Ini cerita ada di dalam Bukhari 938, 939, 941, 2349, 5403, 6249, 6279. Ya, kalau nggak bisa semampu kita lah, apalagi ini kalau hari Jumat, agar kita itu bisa rajin bersedekah. Ini penjelasannya ada dalam Fathul Bari juz 2 halaman 542 di sebelah kanan itu. Kasih sayang Allah melalui nabinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Di antaranya seperti yang kemarin kita bahas, Innallaha yuhibbu ayyu'mala bi rahasihi kama yuhibbu ayyu'mala bi azaimihi. Apabila kita menemukan situasi yang di luar kemampuan kita, apalagi dalam keadaan darurat atau musafir atau sudah sepuh, maka jangan khawatir bahwa Allah itu suka ayyu'mala bi rahasihi. Bahwa apabila kita betul-betul dalam keadaan seperti itu, Allah memberikan kemudahan, dispensasi, rukhsah, maka Allah suka kalau dispensasinya itu diamalkan. Kama yuhibbu ayyu'mala bi anzaimihi, sebagaimana Allah juga suka apabila kita melaksanakan kewajiban dari Allah secara utuh dan baik tanpa rukhsah. Jadi silahkan menurut kekuatan kita dan kemampuan kita. Ini At-Tabrani fil Awsat juz 2 halaman 157 atau 2953 ya. Hadis dari Jabir katanya. Oh wallahu a'lam. Jadi itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi pun mempraktekkan untuk memberikan suatu kemudahan kepada umatnya. Karena intinya umat ini perlu dikasih kelonggaran, kemudahan, dan perlu didamaikan, dirukunkan, sehingga umat ini berada di dalam kehidupan yang rukun, damai, mudah. Berangkat dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ini Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. Penjelasan, pendekatannya Al-Qurtubi juz 5 di dalam Al-Qurtubi juz 5 halaman 363 sampai 367 dari kiri sampai kiri lagi, di antaranya mengutip yaitu dari hadis Bukhari 6021, riwayat dari sahabat Jabir, dan Muslim 1005. Kalau di dalam Adabil Mufrad, Bukhari 233, Abu Daud 4947. Kalau yang Abu Daud itu dari sahabat Hudzaifah katanya. Isinya, redaksinya, katanya Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Adapun tiap-tiap apa saja yang nilainya itu baik dan untuk kebaikan, sekecil apapun, itu nilainya pahalanya sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa, dan di antara ma'ruf an bahwasanya talqa memberikan siapa Anda akhoka kepada saudara Anda biwajhi talqin, dengan senyum. Senyum saja kalau kepada
kepada orang yang berhak kita senyumin, kepada keluarga, kepada pasangan, itu pahala. Tapi kalau kepada orang lain jangan mudah senyum karena banyak fitnah di luar itu. Jadi yang penting kita tidak menunjukkan sifat marah, ucapan marah, wajah yang merengut. Jadi biasa aja. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita menghina pemberian kebaikan sekecil apapun dari orang lain. Jangan pernah kita menilai atau mengecilkan kelebihan orang lain sekecil apapun. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Nah, kalau laki dengan laki, nah, perempuan dengan perempuan, senyum itu perlu. Ini diantaranya dari Muslim 2626, At-Tirmidzi 1833, Ibnu Majah 3362, Ibnu Hibban 468, 523, Ahmad juz 5 halaman 173 dari sahabat Abi Dzar. Yang kayak begini ini biasanya sahabat Abi Dzar memang. Lalu man futiha alaihi babum minal khair. Adapun siapa orang futiha yaitu diberi kesempatan siapa man. Alaihi atas man, babun naibul fa'il dari futiha. Apa kesempatan minal khair untuk berbuat kebaikan? Falyan tahizhu. Maka segeralah, jangan menunda untuk kita melakukan kebaikan. Kalau kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Karena khawatir kesempatan itu hilang. Karena biasanya kesempatan itu tidak balik kedua kali. Kalau kebaikan, tapi kalau kemaksiatan ya dipikir siapa tahu sehingga kita nggak jadi melakukan kemaksiatan. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya man la yadri tidak mengetahui siapa man mata yuqlaqu anhu. Kapan kesempatan itu tertutup anhu dari man. Ini di dalam Al-Baihaqi fi Syi'bi 11.244 hadis marfu dari Siti Aisyah katanya. Tapi wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini anjuran kebaikan. Jadi berangkat dari Al-Quran tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah au ma'ruf. Jadi bisa kita jalankan. Wakila li'anu syirwan ma'a'zamul masaib indakum. Adapun apa a'zamul masaib indakum, musibah yang paling besar menurut kalian itu apa? Qala an taqdiru 'alal ma'ruf fala tastani'uhu hatta yafutah. Yaitu musibah yang paling besar ketika Anu Syirwan ditanya, apa menurut kamu musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar adalah ketika aku mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, tapi ternyata aku tidak melakukannya karena ditunda, sibuk ini dan itu. Akhirnya kita bingung mana yang dinomorsatukan, mana yang penting, mana yang tidak. Itu biasanya kalau kita pikiran sudah tidak jernih dengan pikiran biasanya duniawi dan jabatan. Wa qala Abdul Hamid man akhara al-fursata. Adapun siapa orang akhara yaitu menunda siapa man al-fursata kepada kesempatan aw waqtiha dari melakukan kebaikan, falyakun ala thiqatin min fautiha. Maka yakinlah bahwa kesempatan itu akan hilang. Demikian juga masalah bisnis. Kalau bisnis itu jelas-jelas diridhoi oleh Allah, maka bisnis itu segera kita, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau yakin bahwa itu diridhoi oleh Allah, kalau tidak diridhoi, barangnya, waktunya, caranya tidak diridhoi oleh Allah, ya dipikirkan supaya bisa kita mendapatkan rizki yang lebih halal. Berdoalah, mintalah kepada Allah untuk diberikan rizki yang lebih halal. Wa qala ba'du syu'ara idza habbat riyahuka fawtanimha fa inna likulli khafiqatin sukun wala tauful anil ihsani fiha fama tadri as-sukuna mata yakun. Bisa taufil, bisa tauful. Kalau ada angin, maksudnya kenikmatan, kesempatan, pergunakan. Karena setelah itu angin itu akan berlalu. A'alas sirati turidu ri'yata hurmati am fil hisabi tamunnu bil in'ami
Linnaf'i fid dunya uriduka fantabih lihawaiji min raqdatin nuwami. Sama aja itu isinya. Waqala al-Abbas radhiyallahu anhu. La yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisalin. Tidak sempurna apa kebaikan kecuali dengan tiga beberapa perkara. Kebaikan itu sempurna apabila ditambah tiga perkara. Pertama, ta'jilihi. Bi thalathi khisal ta'jilihi. Itu bayannya bisa orang menganggap badal, bisa bayan. Penjelasannya, kalau kebaikan itu disegerakan. Wa tasghirihi, yang kedua, jangan menganggap bahwa kebaikan kita itu besar, sangat berharga. Anggap aja biasa-biasa. Tapi kita lakukan karena meskipun kecil mungkin besar manfaatnya bagi orang lain. Kalau kita menganggap bahwa kebaikan kita udah besar, khawatir kita bosan untuk melakukan kebaikan. Lalu sombong. Wasatrihi, dan menutup kalau bisa kebaikan kita itu. Jangan diumbar. Meskipun kebaikan, demikian juga sebaliknya. Keburukan itu pasti terungkap. Jadi nggak usah kita berlebihan. Tapi kalau ketahuan, nggak ada masalah. Di muka umum kebaikan juga nggak ada masalah kalau memang siapa tahu dapat menjadi contoh. Faida ajal tahu hendak tahu. Maka ketika kita mempercepat kebaikan, maka kita pikiran lebih tenang. Wa idza tahu azam tahu. Apabila kita tidak membesarkan kebaikan kita, maka kita akan terus berusaha untuk melakukan yang lebih besar gitu. Wa idza satartahu atamamtahu. Apabila kita, ya, kalau kita tadi mengecilkan berarti kita telah membesarkan pahalanya. Dan apabila kita menutupi maka akan menambah kesempurnaannya. Wa qala ba'du syu'ara, syair orangnya. Syair itu syairnya. Zada ma'rufuka indi idhaman. Zada ma'rufuka indi idhaman. Innahu indaka masturun hakir. Tatanasahu ka'allam ta'tihi. Wahuwa indan nasi masyhurun khatir. Orang itu ada kalanya terkenal karena kebaikannya. Jadi meskipun kita menutupi teruslah jadi orang baik. Pada saatnya Allah sendiri yang akan membuat kita masyhur fid dunya wal akhirah. Wa min syartil ma'rufi tarkul imtinani bihi wa tarkul ijabi bi fi'lihi lima fihi ma min isqati syukri wa ibatil ajri wa qad taqaddama fil baqarati bayanuhu. Qauluhu ta'ala aw islahim bainan nas amun fid dima wal amwal wal a'rad. Jadi di antara penafsiran au islahim bainan nas ini berhubungan juga jangan sampai kita membunuh orang, mengambil hak orang, al-amwal wal a'rad, harga diri orang harus dijaga. Wa fi kulli syai'in yaqa'u tada'iyah wal ihtilafa fihi bainan nas, bainal muslimin wa fi kulli kalamin yuradu bihi wajhullahi ta'ala fil khabar kalam ibni Adam kulluhu alaih la lahu illa ma kana min amrin bima'ruf aw nahyin aw munkar. Jadi penjelasan tadi dari atas itu sebenarnya ada juga di At-Tirmidzi 2412, Ibnu Majah 3974, atau kalau Al-Qurtubi juz 5 halaman 365 di sebelah kiri. Nah, hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 114, yaitu au islahim bainan nas, maka munasabatul ayah. Hubungan antara surah An-Nisa ayat 114 dengan ayat berikutnya 115 dan 116 luar biasa. Setelah Allah memerintahkan agar kita merukunkan di antara sesama anak bangsa, apalagi sama umat Islam, Allah mengingatkan dengan tegas. Di ayat berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diperintahkan untuk merukunkan islah bainan nas. Ternyata dia malah mempersulit umat Islam.
Kalau mempersulit umat Islam, sama saja mempersulit Allah dan Rasulnya. Wa may yusyakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dengan kesengajaan. Setelah dijelaskan al-huda. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Bahkan tidak ridha dengan jalan yang orang-orang mukmin tempuh. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Oleh Allah akhirnya dibiarkan kita tersesat berteman dengan syaitan. Dan akhirnya yang berikutnya wa nuslihi jahannam. Oleh Allah ya dimasukkanlah kita ke neraka jahannam. Wa sa'at masirah, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa hubungannya antara An-Nisa 114 au islahim bainan nas, mengislahkan, mengakurkan antara manusia, dan An-Nisa 115 wa may yusyakikir rasul, mempersulit umat Islam padahal disuruh merukunkan, mendamaikan, membantu, kok malah mempersulit. Maka oleh Allah diingetin dengan An-Nisa ayat 116, itu sama saja kita mengikuti jejak langkah orang musyrik dan mendekati perbuatan kemusyrikan. Itu yang dimaksud An-Nisa ayat 116. Itu penjelasan seperti itu diantaranya ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 366 di sebelah kanan. Nah, yang terakhir yaitu nasihat dari Imam Ghazali yang diabadikan di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 381 ketika Imam Ghazali mengutip yaitu tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kana yamurru 'ala sibyan fayusallimu alaihim. Nabi itu suka kalau ketemu anak kecil itu salam duluan. Coba bayangkan Nabi itu kalau ketemu anak kecil salam duluan. Kita ketemu dengan orang yang tidak separtai dengan kita, yang beda pilihan, tapi kita kadang-kadang bermusuhan. Masya Allah. Nabi ini luar biasa. Ketemu anak kecil beliau salam duluan. Bukan soal sama dengan pendapat kita apa tidak. Suatu ketika ada seorang yang bertemu dengan Nabi. Orang bertemu dengan Nabi itu mudah. Karena Nabi suka sholat jamaah. Padahal kita tahu Nabi itu pemimpin suatu negara. Pemimpin umat Islam sedunia. Rasulullah, Nabiullah, hambanya Allah yang dijamin masuk surga, yang sudah sampai ke Sidratil Muntaha ketika subhanalladzi asra bi 'abdi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mudah bertemu dengan orang dan ditemui oleh orang. Kita masyarakat ingin ketemu menyuarakan kebenaran biasanya sulit sekali. Sulit sekali. Kita hanya mau mendengar dari kelompok kita. Sehingga terjadilah fitnah. Nabi, suatu ketika ada orang bertemu dengan Nabi, lalu gemeter. Karena padahal Nabi biasa pakaiannya. Pengawalnya juga biasa. Nabi tidak menempatkan diri di tempat yang luar biasa sehingga supaya orang menghargai berlebihan. Tidak. Tapi dia gemeter karena Nabi itu penuh wibawa. Ya biasa tapi penuh wibawa. Karena gemeter, lalu Nabi itu segera menenangkan orang yang gemeter tadi. Mas, sampean biasa saja. Saya ini orang biasa, saya bukan raja. Gak usah ditakutin. Bukan Nabi bermaksud menghina suatu raja, tidak. Mungkin Anda bayangkan kalau raja itu bisa bertindak diktator, kalau dikritik bisa segera dihukum dan lain sebagainya. Tidak. Saya mau orang biasa, anaknya orang biasa. Anaknya seorang perempuan, makan biasa di tempat biasa, tapi tetap menjaga sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi utiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin fara'ada min haibatihi faqala lahu hawwin 'alaik. Mas, sampean biasa aja. Falastu bi malik. Saya ini bukan raja.
innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Saya ini seperti orang biasa, anaknya seorang perempuan. Artinya Nabi merendah. Karena dulu kebiasaan orang Arab itu sesuatu yang rendah itu selalu dihubungkan dengan perempuan. Nabi justru tawadhu. Anda jangan merendahkan perempuan. Justru saya ini orang yang dihormat Anda lahir dari rahim seorang perempuan. Saya punya seorang ibu. Saya tidak mungkin merendahkan seorang perempuan dan lain sebagainya. Takulul qadidah, makan eh, siapa ibu al-qadidah kepada daging yang biasa, yang dikeringkan, bukan makanan orang yang mewah. Ini maksudnya. Karena dulu makanan orang yang mewah itu lebih dari itu. Ini cerita ada di dalam Ihya juz 2 halaman 391 di sebelah kiri dua baris dari atas. Bagaimana Imam Ghazali mencoba menyentuh hati kita mengutip dari berbagai kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.